Bayangkan, sebuah malam yang tenang di Los Angeles tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Jendela terbuka, suara langkah kaki pelan, dan dalam hitungan detik, teror telah menyelimuti rumah itu. Bukan hantu, tapi sesuatu yang jauh lebih nyata. Seorang pria berpakaian serba hitam, dengan mata gelap penuh kebencian, masuk dan mencabut nyawa tanpa ampun. Namanya Richard Ramirez. Dunia mengenalnya sebagai The Night Stalker. Tahun 1984 hingga 1985 adalah masa di mana kegelapan menyelimuti California Selatan. Di saat semua orang tertidur, seorang predator mengintai. Korbannya beragam, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua bisa menjadi target. Tidak ada pola yang jelas, tidak ada ampun. Ia membunuh bukan karena dendam, tapi karena ia menikmati rasa takut. Apa yang membuat Richard Ramirez berbeda dari pembunuh berantai lainnya bukan hanya jumlah korban atau cara membunuhnya yang brutal, tapi juga simbol-simbol gelap yang ia bawa. Ia menyebut dirinya pemuja setan, meninggalkan pesan, "Hail Satan," di TKP, dan membuat publik ketakutan hingga menolak tidur malam. Hari ini, kita akan membongkar kisah mengerikan dari sosok ini. Dari masa kecilnya yang penuh kekerasan, pembunuhan brutal yang ia lakukan, hingga akhirnya perburuan besar-besaran yang mengakhiri terornya. Ini adalah kisah tentang mimpi buruk yang menjadi nyata, The Night Stalker. Richard lahir pada 29 Februari 1960 di El Paso, Texas. Ia tumbuh dalam keluarga Meksiko-Amerika yang keras dan penuh kekerasan. Ayahnya sering memukulinya, sementara ibunya bekerja keras namun tak mampu memberikan kasih sayang yang cukup. Sejak kecil, Richard sudah menunjukkan tanda-tanda gangguan perilaku yang mengkhawatirkan. Pada usia remaja, ia dipengaruhi oleh sepupunya, Miguel Ramirez, seorang veteran Perang Vietnam. Miguel sering menceritakan kisah pembunuhan dan pemerkosaan yang ia lakukan saat perang, disertai dengan foto-foto mengerikan. Parahnya, Richard menganggap Miguel sebagai pahlawan. Saat Miguel menembak istrinya sendiri di depan Richard, trauma itu menjadi bahan bakar bagi kegilaan yang akan datang. Richard mulai tertarik dengan hal-hal gelap, okultisme, pemujaan setan, kekerasan, dan narkoba. Ia mulai menggunakan LSD, masuk ke rumah orang, dan mencuri. Perlahan, ia menjadi lebih dari sekadar pencuri kecil. Ia mulai menyukai kekuasaan yang datang dari ketakutan orang lain, kombinasi dari trauma masa kecil, pengaruh negatif, dan ketertarikan terhadap kekerasan menciptakan monster dalam diri Richard. Ia bukan hanya kehilangan empati, tapi juga mengembangkan kebutuhan untuk menyakiti orang lain. Ia percaya dirinya adalah bagian dari kekuatan gelap. Dan ia siap membuktikannya. Tahun 1984, langkah pertamanya sebagai pembunuh dimulai. Dan sejak itu, dunia tak pernah sama lagi. Pembunuhan pertamanya terjadi pada 28 Juni 1984, ketika ia membunuh Jenny Vinco, seorang nenek berusia 79 tahun, dengan cara yang sangat kejam. Lehernya nyaris putus, tubuhnya ditemukan penuh luka tusukan. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah pernyataan. Setelah itu, Richard semakin aktif. Ia masuk rumah secara acak, membunuh dengan berbagai cara. Pistol, pisau, palu, bahkan linggis. Ia memperkosa perempuan, bahkan anak-anak, dan meninggalkan mereka hidup hanya untuk menikmati ketakutan mereka. Tidak ada pola, tidak ada motivasi logis. Ia membunuh demi kekuasaan, demi rasa takut. Yang membuat publik semakin takut adalah simbol-simbol yang ia tinggalkan. Salib terbalik, pentagram, dan pesan, "Hail Satan," di dinding rumah korban. Media menyebutnya The Night Stalker. Polisi kebingungan. Tanpa pola jelas dan tanpa saksi yang bisa mengidentifikasi, Ramirez menjadi mimpi buruk bagi penyelidik. Setiap malam, Los Angeles seperti hidup dalam paranoia. Orang-orang menutup jendela rapat, membeli senjata, dan tidur dengan lampu menyala. Tapi Richard selalu menemukan celah, pintu belakang tak terkunci, jendela terbuka,
atau garasi yang lupa dikunci. Hingga pertengahan 1985, lebih dari 14 orang tewas, belasan lainnya terluka atau trauma seumur hidup. Namun yang paling mengerikan, dia masih belum puas. Tekanan publik membuat polisi membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Mereka mulai mengumpulkan sidik jari, laporan korban selamat, dan potongan-potongan bukti dari TKP. Namun Ramirez seperti bayangan. Sulit dilacak, dan selalu berubah-ubah dalam modusnya. Salah satu titik balik datang saat seorang korban selamat berhasil memberikan deskripsi wajah pelaku. Polisi akhirnya menemukan sidik jari dari salah satu TKP yang cocok dengan catatan kriminal Richard Ramirez. Media kemudian merilis wajah dan identitasnya ke publik. Richard panik. Ia mencoba melarikan diri, tapi terlalu terlambat. Saat kembali ke Los Angeles, wajahnya sudah dikenal semua orang. Masyarakat yang mengenalinya langsung mengejar dan menangkapnya di jalan. Ia dipukuli hingga polisi datang mengamankannya. Saat ditangkap, Ramirez menunjukkan simbol pentagram di tangannya dan berteriak "Hail Satan" ke arah kamera. Dunia melihat wajah sejati sang pembunuh. Bukan manusia biasa, tapi seseorang yang benar-benar percaya bahwa ia adalah utusan kegelapan. Penangkapannya menjadi akhir dari teror panjang. Tapi jejak trauma yang ia tinggalkan masih terasa. Bahkan hingga sekarang. Sidang Richard Ramirez dimulai pada tahun 1989, dan menjadi salah satu sidang kriminal paling mahal dan panjang dalam sejarah California. Ia didakwa atas 13 pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 pemerkosaan, dan 14 perampokan. Di ruang sidang, Richard tetap menunjukkan sikap menantang. Ia tertawa saat bukti diperlihatkan, membuat simbol-simbol setan, dan bahkan mengatakan, "Saya anak setan. Kamu belum melihat apa-apa." Kalimat itu menghantui siapapun yang menyaksikan persidangan. Pada akhirnya, ia divonis hukuman mati dan dikirim ke San Quentin State Prison. Tapi selama bertahun-tahun, ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Bahkan ada penggemar yang mengirim surat cinta, dan seorang wanita yang menikahinya saat ia di penjara. Dunia benar-benar terbelah antara rasa takut dan obsesi aneh terhadap sang pembunuh. Richard Ramirez tidak pernah dieksekusi. Ia meninggal di penjara pada 7 Juni 2013 karena komplikasi penyakit, setelah hampir 24 tahun menunggu eksekusi mati. Sebagian orang menganggap kematiannya sebagai keadilan yang lambat. Yang lain percaya, monster seperti dia harus menderita lebih lama, tapi satu hal yang pasti. Dunia akhirnya terbebas dari salah satu pembunuh paling sadis yang pernah ada. Kasus Richard Ramirez meninggalkan luka dalam sejarah kriminal Amerika. Ia bukan hanya simbol kekejaman, tapi juga gambaran dari apa yang terjadi ketika trauma, pengaruh buruk, dan ketertarikan terhadap kekerasan dibiarkan berkembang tanpa batas. Banyak peneliti forensik dan psikolog menggunakan kasus ini sebagai studi tentang kepribadian antisosial, psikopati, dan obsesi terhadap kekuasaan. Ramirez dianggap sebagai manifestasi dari kegelapan manusia yang ekstrim. Media juga memainkan peran besar. Publikasi besar-besaran membuatnya terkenal, hampir seperti selebritas. Banyak yang mengkritik bagaimana media memberi panggung bagi seorang pembunuh, sementara para korban nyaris dilupakan. Hingga kini, kasus Night Stalker masih menjadi referensi dalam budaya pop, film, serial, dokumenter. Tapi kita harus ingat, ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Dan para korban memiliki nama, keluarga, dan kehidupan yang direnggut begitu saja. Lebih dari sekadar teror, kisah Richard Ramirez adalah peringatan bahwa kejahatan bisa muncul dari mana saja, dan terkadang, malam yang paling sunyi adalah malam yang paling berbahaya. Richard Ramirez bukan hanya pembunuh. Ia adalah simbol dari kebencian, trauma, dan kekuatan jahat yang bersembunyi di balik wajah manusia.
Setiap malam yang ia habiskan untuk memburu korban adalah malam yang meninggalkan bekas luka tak terlihat di seluruh California. Melalui penyelidikan panjang, keberanian para korban selamat, dan kerja keras polisi, akhirnya teror itu berakhir. Tapi jejaknya masih tertinggal dalam sejarah, dan dalam ingatan banyak orang yang hidup di masa itu. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa datang dalam bentuk apapun, dan kadang, monster itu tidak bersembunyi di bawah ranjang tapi berjalan di jalanan, tampak seperti orang biasa. Dan seperti biasa, kami dari The_Zero akan terus mengungkap kisah-kisah kelam, kejahatan yang mengguncang dunia, dan misteri yang belum terpecahkan. Karena setiap pembunuh punya cerita. Tapi tak semua cerita berakhir dengan keadilan.